Laporan pemuda Kristen soal ceramah Abdul Somad ditolak polisi. Kenapa polisi tidak menangkap dan memproses dia? Ada apa dengan polisi? Somad bahkan tidak mau minta maaf karena penjelasan dia tidak bertentangan dengan agama yang dianutnya selama ini, tapi sangat jelas bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apakah karena Abdul Somad banyak pengikutnya lalu takut ditangkap? Apa yang dilakukan Ustadz Abu Somad itu tidak melanggar hukum positif dan tidak melanggar hukum negara. Tentu ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah karena Ustadz Abu Somad itu beragama Islam, dai, kemudian mubaligh, yakni panutan umat Islam. Kemudian yang kedua, negara tidak memerlukan agama. Dan negara-negara yang berasaskan kepada agama sekarang berantakan semua, hancur semua. Arab, Mesir, Syria berantakan. Iran, angkat Abdul Somad atau lepaskan Muhammad Kacik. Itu baru adil. Penjarakan Ustadz Somad, penjarakan Ustadz Somad, penistaan agama. Aduh, lo anak Tuhan apa anak setan? Ustadz Abu Somad itu melakukan di dalam masjid. Artinya dia menyampaikan pendapat itu di dalam masjid, di mana masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kemudian yang disampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah. Tentu ini adalah kitab suci umat Islam. Dan yang mendengarkan audiensnya adalah jamaah masyarakat yang beragama Islam. Sudah barang tentu tidak ada pelanggaran hukum positif. Ustadz Abdul Somad, pertama adalah bahwa mendengar apa yang Ustadz katakan atau kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Sekalipun memang Ustadz Abdul Somad tidak secara eksplisit mengeluarkan kata Kristen, tapi saya kira semua kita tahu, seluruh dunia tahu bahwa salib, entah itu berupa gambar atau berupa patung, itu adalah simbol dari kekristenan. Itu adalah simbol yang penting dari iman Kristen. Terlepas dari orang agama lain mau percaya itu atau tidak, tetapi orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib. Itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat-buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua, itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam menjelas pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam untuk orang Islam dalam Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pengajian itu lebih 3 tahun yang lalu. Apa yang disampaikan itu adalah beliau menyampaikan ajaran-ajaran tentang agama Islam yang tidak terlepas dari hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, semua pihak jangan terus ikut membuli. Semua anak bangsa jangan terus ikut melakukan pressure terhadap ulama Abdul Somad. Karena itu menjadi lambang atau simbol dari kekristenan. Nah, dengan mengatakan kalimat-kalimat seperti yang diucapkan oleh Ustadz Abdul Somad ini jelas bahwa itu adalah penistaan agama, suatu penodaan terhadap kepercayaan atau iman dari salah satu agama yang sah, yang resmi di negara kita ini, ya. Nah, apalagi ketika itu diucapkan, kata-kata itu diucapkan dengan gaya-gaya tertentu, ya, yang akhirnya menjadi tertawaan dari umat yang sedang mendengarkan dia. Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia atau PPGI berencana melaporkan Ustadz Abdul Somad ke Barreskrim terkait ceramah yang diduga mengandung ujaran kebencian. Dalam hal ini, laporan itu didasarkan pada video yang beredar di platform YouTube.
Namun Ketua Umum PPGI Maruli Tua Silaban mengatakan bahwa laporan itu tak diterima oleh kepolisian pada Rabu kemarin. Mereka diminta untuk melengkapi alat-alat bukti agar laporan dapat ditindaklanjuti. Padahal menurut dia ceramah UAS yang beredar di media massa sosial juga telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana ujaran kebencian. Namun demikian, lantaran laporan itu tak diterima polisi, maka pihaknya berencana untuk melengkapi bukti yang dimintakan untuk kemudian datang kembali membuat laporan. Maruli beranggapan bahwa ceramah yang dilakukan UAS telah mengganggu kenyamanan dalam beragama, sehingga ia meminta agar kasus itu bisa diusut. Maruli beranggapan ceramah UAS melanggar ketentuan dalam pasal 156 KUHP junto pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain ke kepolisian, Maruli juga meminta agar Kementerian Agama dapat membuat regulasi yang mengatur tentang aktivitas ceramah untuk tidak menistakan ajaran agama lain. Selain itu, kata dia, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus dapat menertibkan aktivitas di media sosial agar tak terdapat lagi penistaan agama ataupun ujaran kebencian. Adapun video yang dimaksud Maruli ialah sebuah ceramah di media sosial yang memperlihatkan UAS berkomentar terkait dengan salib. Video tersebut merupakan ceramah UAS beberapa tahun lalu. Dalam salinan link yang diberikan Maruli, terlihat unggahan video berjudul Ustadz Abdul Somad hina salib Kristen. Prediger Abdul Somad, CNNIndonesia.com juga telah menghubungi pihak UAS tentang pelaporan ini, namun pihak UAS menyatakan enggan berkomentar.